letak kesalahan? Jawaban terhadap pertanyaan di mana letak kesalahan membuat kita tidak jatuh ke lubang yang sama 2 atau 3 kali karena presidennya luar biasa. Apresiasi anak dan tim narasi TV yang luar biasa. Tadi dengar yang nangis itu amat tadi dari adik ataupun dari orang tua, buat saya ini harus jadi pelajaran kita semua. Bersyukurnya Nana, DPR membuka diri. Kita tidak tutup-tutupi, semua dibuka. Saya juga apresiasi buat Kompolnas yang ikut mengawal teman-teman kepolisian ya, karena kalau ikut undang-undang nomor 2 2002 tentang kepolisian, tugas kepolisian itu mulia sekali lah ya. Tugas pokok A memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, B menegakkan hukum, dan C memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara yang terjadi sekarang ini adalah 6 orang dengan faktanya ya, IPW bilang kalau sudah ada tembak menembak, kenapa tidak diborgol gitu. Padahal ini jelas kemudian dari ditangkap sampai ke rumah sakit Polri, apa yang terjadi? Oke, tapi khusus soal tidak diborgol, kan polisi juga sudah menyampaikan penjelasan, karena yang menangkap adalah tim surveillance yang memang tidak dibekali atau tidak membekali diri dengan membawa borgol. Jadi itu penjelasan polisi kenapa tidak diborgol ketika dimasukkan ke dalam mobil, sehingga kemudian disebutkan lagi-lagi versi polisi, itu dicakar, dijambak, dicekek dari belakang polisinya, sehingga kemudian dilakukan penembakan. Sekali lagi ini versi polisi. Monggo, makanya saya tetap apresiasi semua yang mau membuka diri. Apresiasi juga dengan kepolisian yang membuat rekonstruksi, bahkan Kapolda nanti membuat pernyataan. Buat saya semua harus dinyatakan, karena sekali ada yang berbohong, sekali ada yang menutupi, maka ada ketidakjelasan. Saya punya sedikit data perbedaan keterangan teman-teman kepolisian sebelum dan sesudah rekonstruksi sama teman-teman FPI ya. Nah, makanya buat saya sekarang ini buka aja semuanya. Dengan apa yang paling menonjol dari yang Anda kumpulkan itu? Ya terkait soal yang borgol tadi. Kalau yang versinya polisi ada yang bawa senjata, versinya teman-teman tidak ada bawa senjata. Nah itu harus jelas duduk perkaranya di mana. Nah karena apa? Negara kita negara hukum, dan saya mendukung semua pihak. Komnas HAM harus didukung sepenuhnya. Walaupun waktunya sangat pendek, kami di komisi, teman-teman di Komisi 3, kami di DPR akan sangat betul-betul mengawasi tuntasnya. Sebenarnya 6 orang itu luar biasa. Pileg pilpres saja tidak ada yang tertembak satupun gitu. Ini ada 6 orang, makanya saya bilang. Oke, tapi kan ada rangkaiannya. Lagi-lagi karena ini versi polisi, ada rangkaiannya. Polisi melakukan tindakan yang tadi katanya terukur dan tegas, itu karena sebelumnya sudah ada tembakan peringatan, tapi kemudian dibalas, kemudian ada provokasi dan sebagainya. Bagaimana melihat peristiwa ini kalau kita gabungkan dari versi polisi dan kemudian juga versi FPI? Bukankah kemudian ada penjelasan kenapa polisi melakukan tindakan? Saya masih menunggu detail laporan dari Kompolnas. Karena terhadap rekonstruksi, Kompolnas mengatakan ada Komnas HAM mengatakan ada versi lain. Mereka menemukan proyektilnya, mereka juga sudah bertemu dengan keluarga, mereka juga sudah memanggil Kapolda. Kita dukung sesegera mungkin transparansi, akuntabilitas proses ini sampai harus ada penegakan hukum, karena supremacy of law, equality before the law, due process of law harus betul-betul tegak dalam kasus yang luar biasa ini. Oke, tadi yang disebutkan Komnas HAM. Setelah pariwara saya akan langsung berbincang dengan Ketua Komnas HAM. Apa saja temuan awal Komnas HAM atas peristiwa ini? Setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Kami akan memberikan fakta yang berbasis scientific crime investigation. Komnas HAM juga turun tangan menyelidiki peristiwa penembakan 6 laskar FPI. Apa saja temuan investigasi Komnas HAM sejauh ini? Saya sudah terhubung dengan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Selamat malam Pak Taufan. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufan, yang jelas ada beda klaim nih, ada beda versi. Versinya polisi seperti ini, versi FPI
krusial gitu. Ada 4 orang misalnya dikatakan dalam penjelasan konstruksi itu kan, itu pada tahap awalnya kan mereka masih hidup, tapi kemudian dikatakan misalnya melakukan perlawanan. Dan kita kan perlu tanya ke sini, kenapa dia tidak borgol misalnya? Kenapa jumlah 4 orang dalam mobil itu sementara polisi katanya 3 orang? Apa itu lazim? Itu kita akan tanya semua apa yang sebenarnya terjadi. Bukan berarti kita harus tidak percaya dulu, bukan, tapi kita ingin menguji apapun keterangan yang diberikan, termasuk yang dari EPI. EPI misalnya mengatakan bahwa laskarnya tidak bersenjata, kita akan uji apa benar seperti itu misalnya, karena itu penting juga untuk menjawab persoalan ini kan gitu. Karena dari pihak yang satu lagi mengatakan ini terjadi akibat ada perlawanan dalam bentuk tembakan kan gitu. Sekarang kita uji apakah benar laskar ini bersenjata atau tidak, kan itu kan nanti kita harus tanya kepada para pihak itu dengan bukti-bukti lain yang akan dikumpulkan. Nah, ada beberapa hal yang juga selain tadi soal senjata itu, misalnya juga ada pertanyaan harus dijawab. Satu, yang pihak satu kan mengatakan mereka yang dipepet, satu lagi mengatakan mereka yang dipepet. Sesungguhnya yang mana itu? Keterangan dari saksi-saksi lapangan memang belum sepenuhnya bisa menggambarkan mana yang sebetulnya terjadi. Ya. Termasuk jadi juga soal tadi saya katakan kenapa tidak diborgol dan lain-lain itu. Okay. Jadi ada banyak pasal-pasal yang masih kami kumpulkan, tetapi tentu saja itu butuh waktu dan ketelitian. Ya. Hari ini juga tim kami masih kembali lagi ke lapangan karena ada beberapa hal yang kami minta untuk dilengkapi lagi. Oke, Pak Taufan. Ya. Saya simpulkan, jadi pertama yang akan Anda perjelas adalah satu, dugaan kepemilikan senjata api FPI, begitu ya. Kemudian juga tahapan penggunaan kekuatan, tahapan penggunaan kekuatan polisi, begitu ya Pak. Yang kedua, yang ketiga kemudian dugaan penyalahgunaan senjata oleh polisi. Kemudian tadi Anda juga bilang, jadi penting juga membedakan mana baku tembak, mana yang tembakan, begitu ya. Itu hal-hal misalnya yang sedang ditelusuri oleh Komnas HAM. Apalagi ada keterangan dari saksi-saksi di lapangan, memang yang satu dengan lainnya kadang-kadang tidak berkesesuaian juga ada. Misalnya satu saksi kami tanya, kamu dengar berapa kali tembakan? Dia bilang hanya 1 kali, tapi yang saksi lain mengatakan 2 kali, kan harus ada cross check ya. Apakah kesaksian mana yang benar? Nah, dari mana dia mendengar suara tembakan itu? Apakah dari satu arah yang sama atau dari 2 arah? Karena mereka melihat memang ada kendaraan yang saling berhadapan. Itu perlu untuk menjawab sesungguhnya apa yang terjadi pada malam itu. Karena nanti akan terkait dengan apakah tindakan penembakan terhadap laskar FPI ini itu dia dianggap justified secara hukum atau enggak, kan gitu. Kalau enggak, dia berarti kan masuk kategori unlawful killing gitu. Dan itu tentu saja kita anggap sebagai satu pelanggaran hukum atau pelanggaran hak asasi manusia. Nah, tapi kita tentu jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan sebelum kita mendapatkan bukti-bukti yang lebih komprehensif. Ya. Karena terus terang ini masalahnya tidak hanya sekedar terbunuhnya 6 orang laskar FPI, tetapi kalau kita cermati, ini nuansa politiknya juga sudah semakin besar. Masyarakat kita semakin terbelah. Komnas itu terasa kali. Ya, kita mendapat serangan hoax dari kiri kanan dan macam-macam itu. Jadi kita harus cermat menurut saya. Saya berkali-kali dalam pertemuan dengan pers saya katakan, lebih baik kita bersabar menunggu untuk mendapatkan satu jawaban yang sebenar-benarnya daripada kita kemudian memaksakan diri, apalagi di tengah-tengah tadi ada kerendahan nuansa politik menurut saya yang itu akan membahayakan kita untuk mengambil suatu kesimpulan yang betul-betul genuine berdasarkan fakta-fakta yang sejujurnya, yang sebenarnya. Saya kira begitu. Jadi jangan kan sekarang masyarakat udah masing-masing itu. Bahkan bayangkan itu beredar video-video ya YouTube yang menggabungkan pernyataan saya untuk peristiwa Mei ketika kerusuhan Mei yang lalu, atau digabungkan dengan hasil
sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Selamat bertugas untuk Anda dan teman-teman. Semoga keep strong ya Pak, tetap kuat walaupun dihantam hoax kanan kiri. Ya, terima kasih. Baik, kita akan lanjutkan setelah pariwara. Masih ada yang juga akan kami bahas lebih jauh, terutama kalau kita bicara soal kejanggalan-kejanggalan yang tadi sudah disebutkan oleh Ketua Komnas HAM. Setelah pariwara, tetap di sini. Ke Sekretaris Umum FEI Bang Munarman. Bang Munarman, sebelum masuk ke tanggal 7 Desember, adakah rangkaian peristiwa yang bisa Anda analisa atau Anda nilai yang memang memicu terjadinya peristiwa yang kita tahu sama-sama sekarang? Ya, jadi begini ya. Sebetulnya sejak Habib Rizik, kepulangan Habib Rizik, itu Habib Rizik itu memang sudah di surveillance lah, kira-kira begitu ya, saya mau sebutkan. Dan surveillance-nya itu Artinya apa surveillance bahasa Indonesia? ya pemantauan, penguntitan, jaksik begitu ya, penjejakan situasi. Dan dilakukan oleh? Saya kira kalau yang memiliki sumber daya seperti itu sedemikian besar ya, saya kira kita semua tahu lah ya. Saya tidak mau sebut lembaganya, tetapi yang jelas pihak yang mensurveillance Habib Rizik ini itu memiliki kemampuan 24 jam, kemudian memonitor di 3 titik tempat tinggal Habib Rizik ya, di Petamburan, di Sentul, dan di pesantren Habib Rizik di Megamendung ya, dan peralatan-peralatannya juga saya kira cukup canggih lah. Ini dugaan atau Anda punya ada faktanya. Buktinya yang mengklaim bahwa memang ada lembaga. Jadi kita tanggal hari Jumat berarti itu tanggal 5 ya. Jadi tanggal 7 kan hari Senin, tanggal 6 hari Ahad, Sabtu itu tanggal 5, tanggal 4 berarti. Tanggal 4 itu kita sedang berada di mana? Di pondok pesantren. Dan di situ ada peristiwa ya, ada drone begitu di atas pondok pesantren itu, dan kita tahu itu ada drone itu, dan kemudian drone itu tempat turunnya di mana, kemudian laskar yang menjaga pondok pesantren itu mendatangi itu ya. Dan di situ ada wawancara lah ya, dan kemudian sudah terungkap di medsos lah itu ya. Nah saya kira itu yang mengenai latar belakang itu. Nah kemudian kita lihat, itu karena itulah sebetulnya laskar kita tidak berpikiran bahwa yang menguntit Habib Rizik pada malam tanggal 7 itu ya, tanggal 6 ke tanggal 7 malam itu tidak memperkirakan bahwa itu tugas adalah aparat hukum, karena diperkirakan memang itu masih dalam konteks surveillance saja. Oke, tapi yang jelas Deputi 4 BIN Wawan Purwanto membantah bahwa lembaganya memata-matai Habib Rizik Syihab. Ini ada kita tunjukkan pernyataan yang sempat muncul di antara katanya hoax itu. Jadi yang beredar di medsos bahwa kemudian katanya ada yang berhasil diajak bicara atau oleh Laskar FPI atau beberapa anggota Intel, itu katanya hoax. Silakan saja. Memang kan salah satu fungsi fungsi intelijen itu adalah mereject kan. Jadi kan sebagaimana yang dikatakan oleh mantan Wakabin ya, kalau surveillance itu kan dia justru harus tidak boleh ketahuan begitu. Nah itu kuncinya sebetulnya ya. Nah kalau ada ketahuan kemudian ada implikasi dengan hilangnya nyawa 6 orang, itu berarti ada misi lain atau ada kesalahan prosedur di lapangan. Nah jadi justru itu menurut saya itulah yang perlu diselidiki oleh Komnas HAM ini sebetulnya. Dan secara gampangnya kalau dari sisi fakta lapangan kita bersyukur saja ya, bagi kita blessing in disguise soal rekonstruksi. Kenapa? Yang kita nyatakan di awal bahwa ini laskar bukan terjadi tembak-menembak tapi ditembak di tempat lain, itu terbukti. Terbuktinya apa? Di rekonstruksi sendiri. Jadi saya mau pakai fakta dari rekonstruksi sendiri. Ternyata masih ada 4 orang yang nyawanya masih ada, ditangkap, dimasukkan ke mobil. Setelah itu putus hubungan, kita tidak tahu, beritanya tiba-tiba 6 meninggal. Nah katakanlah di dalam mobil sekarang, kita analisa. Di dalam mobil, 3 duduk di bangku belakang, 1 duduk di bangku tengah, dengan diapit 2 petugas. 1 petugas katakanlah membawa kendaraan, 1-nya di bangku samping sopir. Berarti 4 sama 4 ini kan. Nah standarnya seperti apa? Ini kan kalau sudah terjadi tembak-menembak, ini sebetulnya penjahat berbahaya. Dalam tanda kutip ya, kalau mengikuti logika itu. Seharusnya kan diperketat.
apalagi mereka sudah disuruh tengkurap dan diinjak kepalanya menurut keterangan itu. Nah, cara melawan dia di belakang. Sekarang kita lihat, tadi ada luka tembak. Luka tembaknya semua sama di dada kiri. Kalau terjadi perlawanan, berusaha merebut senjata, artinya posisi yang mau merebut senjata dalam posisi sebelah kanan. Jadi posisi di sini kan, senjata bisa taruh di sini kan, di sini. Kalau katakanlah petugas yang mau melumpuhkan, dia nembaknya kemana? Kalau ke sini kan kenanya di sini, di kepala. Kalau dia ini bangku, ini pembatas bangku, mencoba merebut, berarti ditembaknya ke sini kan. Jadi ini hal-hal menurut saya yang perlu diselidiki dari faktanya saja, yaitu dari luka yang diarahkan semua, terarah semua ke jantung. Itu titik mematikan, Mbak Nana. Bukan tembakan tidak sengaja. Semuanya ada di jantung yang mematikan itu. Saya ingin minta tanggapan Anda, Pak Wahyu. Soal yang tadi, soal bagaimana luka-luka tadi disebutkan bahwa itu mematikan, bukan luka yang tampaknya karena ketidaksengajaan menembak atau membela diri. Posisi Kompolnas melihat rekonstruksi itu menceritakan hasil pemeriksaan. Apakah tadi yang Pak Munarman menceritakan ada kejanggalan dan kami nanti cross dengan pihak lain. Jadi kami tidak pada posisi benar atau salah, tapi kami lihat tahapan-tahapan itu sudah berjalan dan itu disaksikan oleh banyak pihak. Artinya bukan hanya Kompolnas, media juga rekamannya ada, artinya nanti benar atau tidak saya kira akan diuji di lembaga yang memang tugasnya menguji benar atau tidaknya. Oke. Pak Anton, saya ingin minta tanggapan Anda. Kalau kita melihat dari rekam jejak FPI, Bang Munarman harus kita akui rekam jejak FPI itu bukan tidak bersih-bersih amat dari unsur kekerasan. Ada beberapa peristiwa di mana FPI menjadi pelaku kekerasan. Dan sudah Pelaku kekerasan. Karena sudah dipertanggungjawabkan, itu poin pentingnya. Tapi itu rekam jejaknya ada dan kemudian tapi sudah melekat. dipertanggungjawabkan secara hukum ya. Karenanya saya ingin tanya ke Pak Anton, apakah misalnya sepak terjang FPI ini, apakah itu juga menurut Anda mempengaruhi bagaimana sikap aparat dalam mengambil tindakan? Ya, saya kira ada sebab dan akibat. Karena memang ada rekam jejak juga, rekan-rekan dari FPI ini melakukan ya aksi-aksi kekerasan dan intoleran yang juga cukup disesalkan, kadang-kadang juga agak menantang, bahkan ya mungkin terkesan meremehkan. Meremehkan siapa ini? Menantang siapa? Ya menantang petugas, meremehkan negara, gitu kan. Seperti kayak kemarin sebetulnya. Kan banyak yang bertanya, kenapa ini tidak diungkap kasusnya? Karena kan sudah diingatkan, tetapi malah ada hal-hal yang ya mungkin kata-kata yang kurang pantas, baik kepada TNI maupun kepada Polri. Justru dari kejadian ini, kita nanti jangan lagi ada silang versi, tapi harus saling menghormati, ya, saling menghargai. Dan memang rekam jejak itu ada. Kalau saya bacakan, banyak sekali. Saya ingin bacakan apa yang misalnya disampaikan oleh Ketua Harian Kompolnas, rekan Pak Wahyu, Pak Beni Mamoto, yang menyebutkan ada 37 ex-anggota Front Pembela Islam yang bergabung ke organisasi terlarang, yang bergabung di Jemaah Ansarut Daulah, ada di Mujahid Indonesia Timur. Saya kutip juga yang mengatakan bahwa ada yang berakses senjata ke Filipina Selatan, Aceh, ada anggota FPI yang melakukan pengeboman Polresta Cirebon, ada yang menyembunyikan Nurdin M. Top, ada yang merakit bom. Ini data-data yang kemudian disebutkan yang rekam jejak yang dilakukan oleh FPI. Ya, itu kan tindakan personal. Kalau kita menghakimi itu, menganggap itu bahwa itu adalah kebijakan organisasi, bagaimana dengan tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara? Apakah bisa disebut negara itu disuruh untuk korupsi? Bagaimana tindakan-tindakan dari aparat negara yang lain yang melakukan pelanggaran hukum? Apakah itu ada doktrin untuk itu? Itu kan tidak bisa bagaimana misalnya ada satu organisasi yang kemudian di dalamnya itu ada oknum-oknum yang dia bertindak atas nama diri sendiri, tidak terkait sama sekali, dan dia sudah lepas dari organisasi, itu apakah itu dibebankan ke organisasi? Tidak. Kalau hukum itu dia tanggung jawabnya personal, tidak bisa dibebankan kepada organisasi. Dan kita secara organisasi sudah melarang hal-hal yang demikian. Karena itu di dalam kartu anggota setiap anggota FPI
dilarang itu menggunakan kekerasan seperti itu. Ya, tapi Gitu. walaupun dilarang, kan tentunya tidak bisa menjamin 100% bahwa larangan itu. Ya justru itu, kemudian, itulah yang terjadi kepada semua. Saya kira itu bukan cuma FPI, institusi negara, aparat negara juga banyak melakukan itu. Saya ingin tanya Bang Mardhani, apakah fair menilai FPI dari rekam jejak yang memang tadi saya katakan ada gitu unsur-unsur kekerasan di dalamnya? Jadi apakah kemudian itu bisa menjadi alasan mengapa polisi bertindak sedemikian? Tidak boleh, karena semua tindakan harus berbasis kepada aturan yang ada. Belum lagi kalau kita melihat yang paling banyak sekali dirasakan masyarakat Aceh ketika tsunami Aceh, luar biasa teman-teman FPI. Gempa di Palembang, gempa di Jogja, dan banyak. Artinya FPI memang namanya front pembela, ada laskarnya. Kita pernah di sini bahas sama tentang bagaimana anggaran dasarnya waktu itu. Maka ketika tidak dapat surat tanda daftar, negara harus hadir. FPI Habib Rizik diajak duduk, diajak bicara, bukannya malah dialienasi, nanti menimbulkan berbagai ekses. Semua anak bangsa harus didudukkan secara adil gitu. Bahwa kemudian tadi Pak Anton katakan ada tindakan-tindakan yang dirasa mungkin bisa diterjemahkan sebagai memancing, kemudian menantang, gitu? Ya, memang demikian. Ya, bisa kita lihat di YouTube. Nah, itu kan setiap orang juga kan punya harga diri. Negara juga punya harga diri, punya wibawa. Ketika ditantang, nah ini kan akan menimbulkan satu friksi. Lu jual, gua beli, bukan gua beli lagi, gua borong katanya. Nah, ini kan bahaya. Oke. Nah, ini jangan saling menantang. Karena jangan jadi jagoan, kalau lu jadi jagoan, gua yang paling jago, kan begitu. Nah, akhirnya dari sini mungkin muncul, walaupun memang tidak boleh, tetap harus perbuatan itu ada, gitu kan. Dan ini pun juga perbuatannya itu ada. Jadi bukan dibuat-buat, dicari-cari. Memang terjadi sebuah perbuatan tindak pidana. Nah, namun hal ini kan bisa bertumpuk-tumpuk. Oke. Kita harus break Pak Anton. Setelah ini Mata Najwa akan putarkan apa harapan keluarga atas kasus ini. Kita dengarkan sama-sama setelah pariwara. Terakhir yaitu hari Minggu siang. Komunikasinya itu minta uang untuk ganti oli motornya. Itu doang. Kan cuma ngelatih bola itu paling buat jajan berapa. Semuanya kebutuhan dia itu masih minta sama orang tua. Jajan, beli permen, beli es pun minta sama orang tua. Paling 10.000 kasih. Alhamdulillah itu dia sehari aja cukup. Kalau yang saya harapkan sama pemerintah, mudah-mudahan bisa mengusut tuntas dan minta keadilan yang seadil-adilnya. Minta keadilan yang seadil-adilnya. Bang Mardhani, bagaimana harusnya negara bersikap ke keluarga korban? Apakah memang ada suasana dilematis? Anda lihat bagaimana menempatkan penembakan ini sebagai pelaku atau sebagai korban, itu yang membuat gamang? Tidak, harus jelas kasus penembakan ini kejadian luar biasa. Korban 6 ini harus dibuka seadil-adilnya, dan keluarga korban yang tadi berharap keadilan harus dipenuhi oleh negara. Keadilan itu dasar dari NKRI kita. Satu orang pendeta Jeremiah kita meninggal di Papua, bukan cuma Komnas HAM, tapi Menko Polkam juga membuat ini 6 orang, karena itu harus ada tindak lanjut. Kami bahkan sudah mulai menggulirkan kalau tidak jelas penyelesaiannya, hak angket bisa menjadi salah satu untuk memastikan seluruh proses hukumnya tuntas seadil-adilnya. Oke. Saya ingin ke Kompolnas, Pak Wahyu. Yang jelas kan publik terbelah nih, seperti tadi Ketua Komnas HAM menceritakan. Dan memang tampak ada distrust terhadap institusi kepolisian. Ada rasa tidak percaya. Apa yang seharusnya dilakukan kepolisian untuk menjawab rasa-rasa curiga publik ini? Jadi langkah kepolisian ketika berani membuka diri itu sebetulnya langkah untuk menimbulkan rasa percaya masyarakat. Nah, kemudian karena ini era media sosial yang begitu marak, saya kira masyarakat juga kemudian jangan memprovokasi.
Karena kemudian kalau yang terjadi saling memprovokasi, maka apa yang kita lakukan ingin terbuka ini jadi hilang. Nah, menurut saya juga yang penting harus dicatatkan di sini, publik juga harus menghormati. Ini kan selain Polri, ada Komnas HAM, ada DPR juga akan melakukan langkah-langkah. Saya kira kita hormati semua. Ketika kita semuanya mau menghormati dan tidak kemudian kita membuat gaduh sendiri, persoalannya akan lebih sederhana dan tidak terbelah itu. Saya setuju dengan Pak Mardhani, NKRI itu nomor 1. Ketika kita bicara NKRI, maka kita jangan bicara perbedaan itu menjadi masalah. Bagaimana perbedaan itu menyatukan kita. Itu menurut saya. Dan Pak Anton, ada mau sampaikan sesuatu singkat saja? Baik, masalah ini Polri mungkin seandainya di kita pun juga di Polri ada kekeliruan, ada salah prosedur. Sebaiknya, walaupun saya lihat sudah, Polri segera membentuk tim internal dari Propam, dan ini segera diumumkan. Kenapa? Karena distrust ini berbahaya. Nanti akan bergulir jadi bola salju, dan ini akan memecah belah bangsa, demi negara. Karena akan banyak penumpang gelap yang ikut di dalam masalah ini. Dan ini pun juga perlu wadah. Perlu wadah sehingga nanti tidak semua celometan kemana-mana. Wadah apa? Nanti kita pikirkan bersama. Sehingga hal ini ada satu kepastian hukum yang jelas. Saya ingin ke Bang Munarban dan nanti saya ingin penutupnya dari Mbak Fathia. Silakan singkat Bang Munarban. Ya, saya kira ini kita harus menghentikan spiral kekerasan ini ya. Spiral kekerasan itu adalah bermula dari ketidakadilan, dan kemudian ketidakadilan itu coba untuk diperjuangkan, untuk dihentikan, tetapi kemudian mendapat respon kekerasan struktural. Nah, begitupun terhadap yang 6 ini.